Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat menikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur. Kembali kami datang kepadamu berterima kasih segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Pagi ini kami bangun dengan kuat baru, tubuh yang sehat,
Sebelum kami memulaikan aktivitas, kami mau mendengarkan, merenungkan sebagian firman. Tuhan urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah siapa pendiri gereja. Jadi kita sudah melewati peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan kemudian masuk pada 10 hari Pentakosta, yang hari ketuangan pada hari yang ke-50 ya, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa tunggulah di Yerusalem ya, dan disitulah murid-murid Yesus ya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita tahu dari situlah kiprah gereja kemudian meluas ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang menjadi mandat Kristus ketika masih ada di bumi sebelum naik ke sorga. Dan kita pada pagi hari ini kita lihat Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi di dalam Alkitab terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini menggunakan istilah jemaatku. Namun di dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan istilah church ya, jadi jemaatku. Di dalam bahasa Inggris my church ya. Jadi kita tahu church itu mengacu kepada istilah gereja gitu ya. Memang kalau kita melihat dalam konteks arti ya, arti dari gereja itu memang bahasa Indonesia ini menyerap istilah dari bahasa Portugis ya, igreja. Sehingga igreja itu kita serap menjadi gereja ya. Namun kalau kita melihat bahasa Portugis pun itu bukan mengakar dari bahasa mereka. Mereka mengacu dari bahasa Latin ya, kurang lebih penyebutannya eklesia. Dan bahasa Latin pun itu pun mengacu kepada bahasa Yunani yang juga tulisannya berbeda tetapi penyebutannya kurang lebih sama, eklesia. Nah, di dalam istilah jemaat ini ya, di dalam Matius 16 ayat 18 itu bahasa Yunaninya ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru ini itu memang menggunakan istilah eklesia. Jadi eklesia itu ya, kalau kita lihat dari akar katanya memang adalah artinya adalah yang dipanggil keluar. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar. Dan eklesia itu mengacu kepada suatu komunitas ya, suatu komunitas pribadi-pribadi yang dipanggil keluar. Dari apa? Artinya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, itu mereka itu ibaratnya dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan sorga, menuju kerajaan yang kekal, menuju kerajaan yang terang, dari hidupnya yang sia-sia, yang menuju kepada maut, menuju kepada kegelapan, itu dipanggil keluar menjadi orang-orang yang dibaharui, ya, orang-orang yang diselamatkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dipanggil keluar menuju kerajaan yang terang, ya, menuju kepada hidup yang kekal, yang terang. Kita melihat bagaimana kisah Abraham, ya, Abraham dipanggil keluar dari akar budayanya, dari tengah-tengah keluarganya, yang pada waktu itu memang menyembah berhala, ya, menyembah Dewi Bulan, begitu ya, dipanggil keluar
menuju suatu apa? Suatu tanah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kisah-kisah di dalam perjanjian lama itu banyak mengibaratkan ya perjalanan hidup orang percaya, dipanggil mereka dari kehidupan yang lama, kegelapan ya, bagaimana bangsa Israel yang diperbudak di Mesir dipanggil keluar ya, mereka keluar dari Mesir menuju suatu suatu tanah perjanjian ya. Mereka melewati suatu proses demi proses ya. Kurang lebih itu makna dari eklesia. Dan Yesus dalam hal ini mengatakan ya, aku akan mendirikan church, akan mendirikan eklesia saya, akan mendirikan jemaatku ya. Itu artinya bahwa Yesus Kristus sendirilah pendiri dari gereja ya, dan gereja dalam hal ini bukan mengacu kepada suatu denominasi tertentu, nama organisasi atau suatu gedung atau suatu pola-pola cara-cara sakramen tertentu, tetapi mengacu kepada komunitas orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupannya yang lama, kegelapan, menuju kepada kehidupan yang baru ya, kehidupan yang baru yang menuju kepada kekekalan. Nah, ini yang menjadi dasar kita sehingga kita sekarang menjadi jemaatnya Kristus, umat-umatnya Kristus, yang mana ya dalam penegasannya dalam gereja kita selalu mengatakan umat-umat ketebusan darahnya. Itu clear ya, bahwa itulah arti dari eklesia. Dan kalau kita lihat di dalam masih Matius juga ya, di situ juga menggunakan istilah eklesia ya, walaupun memang ada kurang lebih 114 istilah eklesia di dalam perjanjian baru ya. Kita tidak akan melihat semua, tapi Matius 18 ayat 17 ya, masih Matius ya. Di dalam Matius ini menggunakan eklesia 2 kali ya. Kita lihat Matius 18 ayat 17, ini konteksnya ketika ada ya saudara-saudara umat-umat orang percaya yang kemudian berbuat dosa diminta ditegur gitu ya. Jadi tegurlah mereka di bawah 4 mata, hanya berdua gitu ya di dalam ayat 15. Kalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, ya Matius 18 ayat 16, bawalah seorang, ya jadi ada saksi lagi, bawa lagi 2 orang lagi, tegur lagi, 3 orang lagi, ya. Kalau belum juga mereka mendengarkan, ya Matius 18 ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi Matius 18 ayat 17 ini, kalau kita melihat jemaatnya itu juga menggunakan istilah eklesia, ya, gereja atau pada suatu pribadi tertentu. Tapi yang tadi kita baca ya, bahwa Kristus akan mendirikan jemaatnya, ya, mendirikan gerejanya, mendirikan suatu komunitas orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan kegelapan menuju kepada kehidupan yang baru. Namun di dalam Matius 18 ayat 17 ini lebih kepada mengacu kepada jemaat lokal, ya. Jadi dalam konteks itu ya, memberikan teguran dan sebagainya. Kemudian jika tidak mendengar juga sampaikanlah kepada jemaat. Itu artinya lokal. Jadi di dalam Matius ini ya, itu mau mengatakan 2 hal, bahwa Kristus memanggil orang ya, kemudian diselamatkan, ditebuskan dengan darah Yesus ya, menjadi umatnya, menjadi jemaatnya, menjadi gerejanya, menjadi eklesianya. Ya, dalam konteks suatu gereja yang secara umum begitu ya, secara komunitas yang besar. Tapi juga ya, Tuhan Yesus juga mengatakan jemaat yang sifatnya lokal. Puji Tuhan ya, kita bisa bertumbuh ya, kita bisa mengenal Kristus lebih dalam komunitas jemaat lokal di GPDI Tiberias Bogor. Jadi saya tidak perpanjang ya,
Kita bersyukur bahwa gereja ini, jemaat ini didirikan oleh Yesus sendiri dan Dia adalah kepala gereja. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kami boleh dipanggil keluar dari kehidupan kami yang lama. Kami menjadi umat-Mu, kami menjadi jemaat-Mu, kami menjadi gereja Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan, ditebuskan dengan darah-Nya, dengan darah-Mu. Kami menjadi orang-orang yang dibaharui, menuju kekekalan. Kami mengucap syukur, dan kami juga mengucap syukur buat jemaat, komunitas, gereja GPDI Tiberias Bogor, di mana kami boleh bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam. Kami berucap syukur untuk semuanya itu dan kami berdoa Tuhan terus memakai hamba-hamba Tuhan, memakai gembala kami, wakil-wakil gembala, sehingga kami semua sama-sama boleh diberkati, boleh mengenal Kristus lebih dalam. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam